Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Ayahanda Prof. Muhammad Yunan Yusuf. Di sini ada Ustadz Fahmi Salim, ada Bu Damayanti, Kasubag Keuangan FAI, Ustadz Zainul, Ustadz Totong Heri, ini kebetulan lagi di Jogja nih, kabarnya tadi, Ustadz Ari Khairul Rijal Fahmi, Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab, dan ada Ustadz Muhammad Furqon dari program studi Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik, sebelumnya Prof, ini memang kajian selasaan yang biasa kita lakukan. Sekarang kita mulai hidupkan kembali, karena biasanya memang kajian selasaan yang bersifat offline dan ada juga kajian selasaan yang bersifat online. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, khususnya kepada Ayahanda kami, Prof. Yunan, yang masih bisa membersamai kami ya di FAI, dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen, Prof. Yunan yang kami hormati, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan milad ke-109 Persyarikatan Muhammadiyah dan juga milad UHAMKA yang ke-64. Bagaimana kita kembali mencas ya, merecharging semangat. Di sini Prof. Yunan mengangkat temanya cukup membuat kita sebagai kader ya, memiliki motivasi idealis, terus ada juga motivasi historis dan motivasi etis. Bagaimana perspektif Muhammadiyah di tantangan abad keduanya. Sekarang sudah masuk ke milad ke-109 tahun. Tanpa panjang kalam, kami mohon kesediaan Prof. Yunan untuk memberi pencerahan kepada kami. Dan insya Allah Prof. Yunan, ini kajian selasaan, saya ngelihat waktunya lebih enak habis Isya gitu ya, karena teman-teman pas sudah selesai kegiatan, aktivitas mengajar dan sebagainya, dan sepertinya sudah di rumah harapannya, jadi sudah di rumah, sudah rileks sambil mendengarkan kajian-kajian yang nanti akan bergantian. Prof. Yunan ini ada Ustadz Fahmi Salim, kami mohon kesediaannya, Ustadz Zainul, Ustadz Totong, dan untuk mengisi kajian-kajian di selasaan malam Rabu FAI UHAMKA. Baik, mari kita buka kegiatan kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada Prof. Yunan untuk bisa memaparkan materinya, memberikan pencerahan kepada kita. Nanti akan mungkin setelah Prof. Yunan waktunya 30 menit, ya, paling lama nih Prof. Habis itu kita mungkin diskusi, tanya jawab bersama para ustadz-ustadz yang ada di FAI dan para tenaga pendidikan. Kebetulan hadir juga untuk mengikuti kajian ini. Silakan Prof. Yunan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya? Kedengeran, Prof. Ya, oke. Ya. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa warahama ba'd. Saya hormati Wakil Dekan, Pak Rahmat Dahlan. Saya lihat ada wajah Ustadz Zainul Abidin, kemudian Azhari kita, Fahmi Salim, kemudian Hari Fahmi, saya sebut satu persatu lah, masih sedikit nih. Pak Eko, kemudian Dr. Totong Heri. Saya hadir, Prof. Nah. Maaf.
Ibu Damayanti, kemudian Bu Lisma juga ada, Pak Ustaz Muhammad Furqan, Amin Fauzi, Fauzan Pratama. Ini Galaxy J7 Pro ini siapa ini? Nggak ada orangnya. Belum kelihatan nongol, Prof, mukanya. Ya, belum ada wajahnya. Judul ini saya mengusulkan sebenarnya, karena waktu saya diminta, terserah Pak Yunan sajalah katanya. Maka ya, saya pilihkan judul ini, Milad ke-109 Muhammadiyah, motivasi idealis, historis, dan etis. Terus terang, pilihan judul ini sebenarnya adalah upaya untuk memaknai kembali apa sebenarnya yang harus kita persepsikan terhadap Muhammadiyah sesudah berusia 109 tahun ini. Sekurang-kurangnya dalam gambaran di kepala saya, 109 itu adalah milenial kedua Muhammadiyah, sesudah masuk ke 100 tahun kedua. Kalau pada 100 tahun pertama itu agaknya, kalau di survei masyarakat Indonesia ini apa itu Muhammadiyah, maka orang selalu mengatakan Muhammadiyah itulah pendidikan. Dan memang trademark pendidikan itu sudah menjadi ciri khas Muhammadiyah. Dengan demikian maka sebenarnya dalam konteks perjalanan sejarah historis Muhammadiyah sudah merampungkan etape pertamanya dalam konteks pendidikan itu, walaupun sebenarnya kalau diukur perkembangan peradaban umat manusia tentu selalu berada di belakang. Nah, di era kedua ini, dalam persepsi saya, itu harus sudah masuk ke era ekonomi. Kenapa? Karena dulu ketika Ki Haji Ahmad Dahlan menancapkan pertama sekali wirahnya untuk mendirikan Perserikatan Muhammadiyah itu, ada penyakit kronis umat yang ada ketika itu, yakni miskin, bodoh, dan terbelakang. Kenapa dia miskin? Ya karena bodoh. Kenapa dia bodoh? Dibalik lagi karena miskin gitu. Jadi ini lingkaran setan yang diputus oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dengan mewajibkan semua anak Indonesia, tentu saja waktu itu belum bernama Indonesia, anak Nusantara, kita pakai aja lah istilah Nusantara itu, untuk masuk ke dunia pendidikan gitu. Nah, oleh sebab itu diperlukan semacam motivasi, dorongan untuk menangkap nilai-nilai yang sudah ditancapkan dan diwariskan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu. Oleh sebab itu, saya agak sporadis mencarikan istilah idealis, historis, dan etis itu. Mudah-mudahan kita berkenan menangkap maknanya dan berusaha mengimplementasinya dalam kehidupan kegiatan kita di kampus itu. Nah, yang pertama itu motivasi idealis. Kata idealis dari kata idea atau idea yang sebenarnya bermakna cita-cita. Kalau kita lekatkan kepada Muhammadiyah, maka sebenarnya kalau kita letakkan itu pada berpikir yang diangkat oleh Ki Haji Ahmad Dahlan ketika itu, sebenarnya Ki Haji Ahmad Dahlan itu menggoreskan cita-cita besar yang sebenarnya itu adalah ungkapan dari pemahaman beliau dari ayat-ayat Al-Quran, melakukan studi terhadapnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa
apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Dahlan itu sebenarnya adalah upaya dari bagaimana sebenarnya dalam pemikirannya itu ingin melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran itu secara konkret di tengah masyarakat. Maka dalam beberapa literatur kita temukan cerita tentang Al-Ma'un yang diulang-ulang. Sebenarnya itu adalah konteks pembicaraan tentang Al-Quran yang dipahami oleh Kiai Haji Dahlan, sehingga akhirnya sekarang kita awetkan dalam bentuk teologi Al-Ma'un itu. Nah, apa cita-citanya itu? Cita-cita itu kemudian dirumuskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, yakni menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, agaknya sampai sekarang rumusan ini walaupun sudah terjadi perubahan-perubahan sejak awal, karena pada awal benar-benar Muhammadiyah itu tujuannya tidak seperti itu, tapi untuk konteks presiden ini siapa yang mengganggu ini? Tolong ditutupkan dulu deh. Halo LP2P. Oke, baik. Mas Puri ya. Makasih. Saya teruskan bahwa ketika itu memang dirasakan cita-cita itu dalam konteks masyarakat Islam memang masyarakat yang sebenarnya tidak pernah selesai gitu. Dalam arti ketika satu etapa tertentu tercapai, maka deskripsi berikutnya akan muncul lagi dalam bentuk yang lebih kompleks lagi. Oleh sebab itu, maka cita-cita itu tidak pernah berhenti di satu titik. Dia terus berjalan, berkembang, dan kalau kita kaitkan dengan sejarah Muhammadiyah, pada waktu Muhammadiyah berdiri tidak ada sekolah, sekarang sekolah kita sudah banyak, itu artinya bahwa cita-cita itu harus diperbaharui terus gitu. Tidak boleh berhenti pada satu titik, karena ketika dia berhenti pada satu titik itu, maka dia sudah mandek sebenarnya. Sudah berhenti dia. Nah, oleh sebab itu ini akan bertabrakan berat dengan ungkapan dalam Sang Surya sebagai suatu gerakan gitu. Nah, oleh sebab itu, dalam pandangan saya, motivasi idealis ini menjadi kata kunci bagi kita sekarang ini untuk mengembangkan cita-cita itu kepada siapa saja yang ingin menemukannya dan ingin memperjuangkannya. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa cita-cita itu adalah bagian yang tak terpisahkan daripada upaya untuk membentuk kader-kader pelanjut, generasi pelanjut yang menurut hemat saya tidak akan selesai berabad-abad sebenarnya. Muhammadiyah sudah berakhir abad pertama, sekarang sudah masuk abad kedua, dan kalau cita-cita ini masyarakat Islam sebenar-benarnya itu terus berkembang sampai ke titik tertentu nanti, maka dia akan melalui perubahan lagi, sehingga gambaran atau persepsi tentang masyarakat Islam itu terus melaju ke depan menanggapi peradaban manusia yang terus-menerus berubah itu. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa kita ini adalah generasi-generasi pelanjut itu, karena dia tidak bisa diselesaikan satu generasi, maka dia memerlukan generasi-generasi yang banyak, dan kita ini adalah bagian dari generasi itu, dan kita juga sedang mencetak generasi-generasi berikutnya di bangku-bangku perkuliahan kita. Nah, apa esensi persoalan di sini? Saya melihat bahwa ada satu hal yang kalau kita tangkap secara momentum ini, sekarang mungkin dulu ketika Haji Dahlan tidak merumuskannya itu ya, sekarang baru kita rumuskan, yakni teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un itu dari surat Al-Ma'un itu. Nah, kalau pada Kiai Haji Dahlan studinya atau gerakannya itu diletakkan pada akar Al-Ma'un, surat Al-Ma'un itu, seharusnya sekarang, ya, seharusnya di abad kedua ini,
tidak harus ada lagi surat atau ayat yang menjadi tema sentral, menjadi pegangan gerakan itu gitu. Nah, sampai sekarang ini ketika sudah kita berusia 109 tahun ini, rasanya itu belum ketemu itu. Surat berikutnya yang menjadi pemicu semangat warga persyarikatan, semua elemen yang ada di persyarikatan itu untuk bergerak melaksanakan kerja-kerja besar dalam persyarikatan Muhammadiyah. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah upaya untuk merumuskan surat atau ayat apa yang bisa menempati posisi seperti surat Al-Maun itu. Kalau surat Al-Maun itu pada tahun 1012-an yang lalu, sekarang pada tahun 2020-an ini surat apa itu kira-kira yang bisa dijadikan sebagai landasan, kemudian pemicu dari semangat dan upaya untuk melaksanakan cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu. Nah, itu tentang motivasi idealis. Yang kedua, motivasi historis. Saya maksudkan dengan motivasi historis ini adalah jejak sejarah Muhammadiyah terhadap atau atas berdirinya negara kita, Republik Indonesia. Hal ini perlu kita cermati agak lebih teliti lagi bahwa tanpa kita sadari sebenarnya, kalau kita urut satu persatu, ya, the founding father Republik Indonesia ini agaknya tidak berlebihan kalau saya katakan ketika diurut nama-nama itu dari 1 sampai ke 25 barangkali ya, urutannya itu, kita selalu ketemu nama tokoh Muhammadiyah. Tentu saja orang bisa mengatakan, ya tentu tokoh lain pasti ada. Ya pasti ada tokoh lain. Tetapi dalam konteks kita bermuhammadiyah, tidak salah dong kalau saya sebagai warga Muhammadiyah melihat orang-orang Muhammadiyah yang meletakkan dasar fondasi dari Republik Indonesia kita ini. Pertama umpamanya adalah Insinyur Soekarno. Soekarno itu bagi generasi terdahulu sebenarnya tidak asing lagi bahwa dia memang anggota Muhammadiyah, ya. Tapi bagi generasi muda sekarang ini sejarah itu tidak begitu jelas gitu. Dalam buku Solihin Salam itu selalu diceritakan bahwa Soekarno ini ketika berada di Yogyakarta kemudian di Surabaya, dia mengaku dirinya sebagai murid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam istilah Jawa itu katakan dia ngintil apa itu, kemana saja pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia selalu ikut itu. Artinya dia dijerat oleh apa itu, oleh wibawa atau kemampuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyampaikan ajaran Islam, sehingga kemana saja Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ceramah, Soekarno pasti ada di situ gitu. Itu cerita Soekarno sendiri dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Gitu. Nah, apa artinya ini? Dalam konteks historis Indonesia merdeka, maka sebenarnya kalau kita ambil orang pertamanya itu adalah Soekarno, maka sebenarnya Soekarno itu adalah orang yang sangat ketika itu sangat terbelenggu atau sangat mencintai, sangat jatuh cinta kepada Persyarikatan Muhammadiyah, terutama dari kemampuan dakwanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu sebabnya kemudian ketika saya hubung-hubungkan dengan fakta-fakta sejarah itu, ketika beliau dibuang ke Bengkulen, dan ternyata sejarah mencatat bahwa Soekarno itu diangkat menjadi ketua apa itu? Ketua Majelis Dikdasmen di Bengkulen itu.
Majelis Pendidikan Majelis Pendidikan Muhammadiyah gitu. Nah, dari usulan Soekarno itulah kemudian Muhammadiyah melakukan konferensi khusus pendidikan. Karena dia melihat bahwa potensi pendidikan Muhammadiyah ini sangat luar biasa, dan ketika itu dia memegang itu dan memberikan pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran bagaimana pendidikan Muhammadiyah dimajukan gitu. Dan kita tahu bahwa di Bengkulu itu juga Soekarno ketemu dengan Fatmawati, kemudian mereka menikah, dan ternyata Ibu Fatmawati itu juga adalah seorang anggota Nahdlatul Aisyah. Kalau kita turun ke bawah lagi, kita ketemu dengan nama Ki Bagus Hadikusumo, yang dalam banyak literatur dikatakan adalah orang yang perlu diteliti lagi bacaannya itu, bahwa orang yang mencoret 7 kata Piagam Jakarta yang menggantikannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan kemudian di bawahnya lagi ada Kasman Singodemejo, kemudian di bawah Kasman Singodemejo ada lagi Kahar Muzakir, kemudian tokoh-tokoh yang lain yang sebenarnya dalam konteks ini adalah bisa kita sebutkan sebagai peletak dasar dari negara Republik Indonesia ini. Dan tanpa kita sadari sebenarnya adalah kalau di kalangan TNI dan ABRI sekarang ini, tokoh idola Jenderal Sudirman sebagai panutan yang paling mereka idolakan dalam konteks kedisiplinan atau kesetiaan pada negara, maka kita tahu bahwa pada waktu itu Jenderal Sudirman atau Sudirman sendiri adalah anggota dari Hizbul Wathan. Dan ketika ada orang bertanya tentang bisa nggak kita jelaskan rute gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dari Jogja kemudian naik ke atas, kemudian terus ke Pacitan sana, kemudian turun lagi, dan kemudian sampai ke Jawa Tengah sana, kemudian muncul ke Jawa Timur, kemudian dia membangun satu kekuatan. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa berkeliling di desa-desa kecil di Antero Jawa itu dia merasa aman? Saya menduga pastilah ada, dulu istilahnya belum ranting, ada grup-grup Muhammadiyah itu yang di desa-desa yang ada di sekitar Jawa itu. Dan saya merasa bahwa nanti kita perlu buktikan juga dalam fakta sejarah apakah kontribusi grup-grup ranting ini dalam rangka menerima gerilya dari pasukan Sudirman ini untuk menyelamatkan Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tentu saja motivasi historis ini patut kita kembangkan untuk menangkap bahwa sebenarnya kalau Muhammadiyah diperhadapkan dengan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, maka sebenarnya dialah sebagai suatu organisasi yang ikut membangun fondasi itu. Sehingga kemudian kita merumuskannya pada Muktamar Makassar kemarin dengan Darul Ahdi Wasyahada itu. Nah, ini merupakan panutan yang sangat penting bagi kita untuk menangkap semangat historis dari perjalanan sejarah Muhammadiyah kalau dikaitkan dengan pertumbuhan negara kita yang tercinta ini. Itu yang kedua, motivasi historis. Kemudian yang ketiga, motivasi etis. Saya ingin menyederhanakan istilah etis, saya pakai di sini dalam arti kepatutan, kelayakan. Yakni etis dalam arti patut dan layak. Kalau kita menyatakan kepada teman sekarang ini dalam hubungan kita sehari, Anda ini tidak etis, itu artinya apa yang dilakukannya tidak patut dan tidak layak. Gitu. Nah, dalam konteks Muhammadiyah, saya melihat begini,
ada dikotomi yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut nanti sekarang ini, antara persyarikatan dengan amal usaha. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Nah, dulu saya memahami ungkapan itu, ya tidak boleh itu mencari hidup di dalam Muhammadiyah itu. Tapi ternyata ketika pada suatu acara saya mendapat penjelasan dari almarhum Projokusumo. Dan Projokusumo ini menerima penjelasan dari Kiai Raden Hajid. Kiai Raden Hajid ini murid termuda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi secara sanad ini bersambung sanadnya ini. Tidak mengkati, tidak maudhu itu hadisnya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan punya murid Kiai Hajid, Kiai Hajid punya murid Projokusumo, dan saya mendapat informasi penjelasan dari Projokusumo. Nah, kata beliau begini, ungkapan hidup-hidupilah Muhammadiyah itu, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, itu diucapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada anggota-anggota Muhammadiyah yang saudagar-saudagar watik di Yogyakarta itu. Jadi waktu itu rupanya ceritanya sudah 3 bulan gaji guru tidak dibayar gitu. Ya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkanlah anggota-anggota saudagar-saudagar batik di Jakarta itu, dan kepada mereka-mereka inilah ucapan itu disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan kepada guru gitu. Mungkin kalau diucapkan kepada guru itu nggak ada jawabannya itu. Tapi karena ucapan ini disampaikan kepada para anggota saudagar-saudagar batik di Yogyakarta itu, keluaran uang itu. Muncul uang itu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan sengaja menyampaikan itu bukan kepada guru. Seperti yang saya katakan tadi, kalau itu disampaikan kepada guru, gaji guru tidak dibayar sudah 3 bulan, nggak akan keluar uang itu. Maka itu disampaikan kepada anggota-anggota Muhammadiyah, para saudagar batik yang ada di Yogyakarta itu. Maka keluarlah uang itu. Nah, Pak Projo mengatakan begini, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, harus direinterpretasi, kata. Apa reinterpretasinya itu? Jadi beliau mengatakan, saya catat waktu itu, hiduplah dalam Muhammadiyah untuk menghidupkan Muhammadiyah. Saya ulangi nih, hiduplah dalam Muhammadiyah untuk menghidupkan Muhammadiyah. Nah, etika ini ternyata mendapat penafsiran yang beragam di kalangan kita. Maka sering sekali terjadi ketika pemilihan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, tidak ada yang mau jadi pimpinan itu. Tapi ketika jadi rektor, dari dekan, jadi kepala sekolah, itu rebut-rebutan itu. Sehingga apa yang terjadi? Ada semacam pergeseran etik di sini ketika kita masuk ke dalam proses pengabdian gerakan dalam Muhammadiyah itu. Seharusnya dengan berada di amal usaha itu, maka amal usaha itu sebenarnya adalah proses memantapkan kehidupan dan pada waktu yang bersamaan juga menghidupkan persyarikatan. Tentu saja bisa terjadi pembalikan ini ya. Ya maksud dengan pembalikan itu adalah sangat-sangat berat kepada mencari penghasilan sendiri tanpa mengindahkan persyarikatan. Umpamanya, tidak usah kita mencari orang lain ya, saya sendiri umpamanya. Saya ngajar saja datang ke UHAMKA itu,
lalu kegiatan-kegiatan lain nggak peduli sama sekali. Dan sebaliknya, ada juga di antara kita, mengajar itu memang batu loncatan untuk pengabdian lebih besar lagi. Maka dari sini kemudian kita kenallah orang-orang yang kemudian di samping dia sebagai dosen juga, tapi juga jadi pengurus di mana-mana itu. Entah di cabang, entah di ranting, entah di mana, pokoknya ada proses dilakukan di situ secara bersamaan, sehingga menempatkan motivasi etis tadi itu menjadi tanggung jawab individu secara pribadi, karena dia sudah berada dalam lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Nah, dalam kerangka ini saya ingin meletakkan sebenarnya, tentu pemahaman ini bisa kita kritik, bisa kita uji nanti, apakah itu benar seperti itu, tetapi yang saya rasakan adalah bahwa ketika kita sudah berada di lingkung amal usaha Muhammadiyah itu, kita punya tanggung jawab besar, dan ternyata kalau kita mau bergerak saja di amal usaha itu, apalagi di persyarikatan, itu tidak pernah selesai pekerjaan yang kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan 3 motivasi ini sebagai antaran, yakni motivasi idealis, motivasi historis, dan motivasi etis, mudah-mudahan kita bisa menatap Muhammadiyah 109 tahun ini, dan kita bawa ke depan untuk melaksanakan lebih besar lagi amal-amal kebajikan dalam rangka berfastabiqul khairat dengan generasi dan masyarakat lain. Saya kira saya ingin berhenti di situ. Lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yunan. Memang saya batasi 30 menit. Setelah ini kita diskusi rileks aja karena ini waktu-waktu santai ya. Jadi di sini alhamdulillah Bu Dekan sudah bergabung. Pak Wadek juga Pak Agung, ada Bu Wadek, Bu Ai. Ada juga Pak Bahrul Hasibuan, alhamdulillah Pak Bahrul hadir nih. Alhamdulillah, Prof. Baik, saya rasa saya tidak perlu menyimpulkan karena di sini Ustadz Jaja udah raise hand ya. Jadi Pak Dr. Jaja udah mau tanya sebelumnya. Saya kasih 3 penanya dulu untuk kita bisa berdiskusi atau memberi komentar atau apa sajalah yang terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Baik, silakan Pak Jaja. Setelah itu Pak Bahrul Hasibuan sudah raise hand. Silakan Pak Jaja. Terima kasih. Terdengar tidak, Pak? Kedengeran. Terdengar. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatan, dan Prof. Yunan yang telah mencerahkan kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini. Pertama, terkait dengan motivasi idealis, menggelitik ini bahwa harusnya saat ini ada surat atau ayat yang menjadi motivasi kita untuk bergerak. Gitu. Nah, ini apakah menandakan, Prof, gerakan kita ini anggota-anggotanya sudah jumud, gitu ya, sehingga tidak ada inovasi. Gitu. Nah, ini mohon tanggapannya. Kemudian yang kedua terkait dengan historis, motivasi historis, saya kira memang ketika pembentukan negara ini kan sebenarnya kalau kita mau sadar dengan sejarah, itu sampai tahun 50-an kita itu belum pernah tidak sepakat secara persis gitu ya, sampai Masyumi dibubarkan itu terkait dengan dasar negara. Maka kemudian kalau hari ini misalnya masih ada orang yang mengusung tentang Islam sebagai negara atau NKRI bersyariah atau apalah gitu, itu memang secara historis itu tidak bisa kita ingkari bahwa pendiri negara ini pada awalnya memang masih melakukan perdebatan ya, tapi ya tadi karena ada kesadaran untuk hidup bersama, maka kemudian katakanlah kita elit-elit agama waktu itu ada Ki Bagus, kemudian dari NU mungkin Kiai Haji Wahid Hasyim,
mereka menyepakati untuk mencoret 7 kata di Piagam Jakarta itu. Kemudian tentang etis, Prof, ini juga tentu menyemangati kita bersama ini. Kasus banyak terjadi ini, Prof. Ada yang semangat di persyarikatan justru buat batu loncatan untuk amal usaha gitu. Nah, begitu tidak terpilih jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau jadi rektor, akhirnya melempem juga di persyarikatannya gitu. Di persyarikatannya nggak jalan juga dia. Nah, ini bagaimana untuk menyemangati ini ya supaya kita tetap etis lah. Alhamdulillah kalau dosen-dosen ini semua aktif di rumahnya masing-masing ya, menggalang ranting cabang, saya kira mungkin Muhammadiyah ini akan lebih bersinar gitu ya. Tapi kalau yang Prof katakan tadi misalnya hanya ngajar terus pulang gitu, ya memang akhirnya ini juga menjadi problem buat kita. Maka kesadaran ini saya kira penting juga untuk ditumbuhkan terus untuk motivasi etis ini. Dan terakhir, terima kasih Prof. Jadi saya bersanad nih jadinya ya. Kalau Prof Yunan tadi bersanad ke Pak Projo, kemudian ke Ki Hajid, berarti saya bersanad ke Prof Yunan tentang hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Tafsirannya itu kepada para pedagang dan untuk kita kerja di Muhammadiyah, tapi kita juga hidupkan ranting, hidupkan cabang, hidupkan pengajian Muhammadiyah dan seterusnya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jaja. Di sini ada Prof. Nani juga nih sebagai Ketua LPPM, alhamdulillah hadir di kajian Selasa FAI. Selanjutnya Pak Bahrul Hasibuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak yakin suara saya bisa lancar karena koneksi di sini jelek sekali. Jelas ini Pak Bahrul. Bagus Oke, suaranya. terima kasih. Ya, ada dua yang ingin saya tanya atau komentari Pak Yunan. Yang pertama, fakta sejarah, berbagai fakta sejarah yang diungkapkan itu kalau kita baca buku-buku sejarah dan dokumen-dokumen sejarah itu masih banyak sekali cerita itu secara otentik kebaca gitu kan. Tapi yang mengherankan saya, kenapa para elit negeri ini kok sepertinya menjadi seperti orang bodoh semua begitu loh. Sepertinya tidak pernah tahu sejarah itu. Bahkan juga kadang-kadang sebagian dari internal Muhammadiyah sendiri juga seperti menolak fakta-fakta sejarah itu dengan memberi interpretasi lain. Betapa besarnya peran tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam membangun negara ini. Ini sebetulnya apa penyebabnya dan dampaknya terhadap persyarikatan lebih lanjut nanti seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masih sekitar mal usaha dan persyarikatan. Kalau tadi Pak Yunan mengatakan bahwa kalau untuk pimpinan persyarikatan itu orang nggak mau ngajuin diri gitu. Itu saya kira yang seperti itu sampai dengan periode Ahmad Bashir barangkali itu periode transisinya gitu ya. Sebelumnya Pak Ayer Farudin ya jelas memang yang Pak Yunan katakan tadi tidak ada apa yang Pak Yunan katakan tadi benar. Tapi sampai dengan masa Pak Ahmad Bashir ketua PP. Nah, di zaman Amin Rais itu sudah mulai ada transisi yang terjadi di situ. Kenapa? Karena betapa kenikmatan yang didapatkan oleh para pimpinan persyarikatan di tingkat pusat itu dari berbagai macam amal usaha itu. Jadi saya kira kalau kondisi saat ini itu orang juga udah berebutan untuk amal usaha, untuk pimpinan persyarikatan di hampir semua tingkat dan jajaran gitu. Kalaupun masih ada yang menolak, itu artinya itu mereka yang benar-benar masih memegang ideologi persyarikatan secara murni dan konsekuen gitu. Tetapi untuk sebagian besar, saya tidak usah
saja misalnya orang-orang pimpinan perserikatan yang ini bagi Dr. Jaja, bagi Dr. Rahmat Dahlan, bagi Dr. Ai, yang seperti itu, ya saya kira belum aja gitu. Kalau sudah sampai nanti waktunya mungkin saja nanti. Jadi seperti dikatakan Pak Jaja tadi, untuk sebagian seperti sekarang ini misalnya, untuk sebagiannya jadi pimpinan perserikatan itu menjadi batu loncatan ke pimpinan amal usaha. Jadi sebetulnya terbalik gitu ya, mestinya dari amal usaha dulu biar baru ke perserikatan gitu. Nah, kalaupun tidak begitu ya nanti paling tidak kalau ketokohannya itu betul-betul memang mumpuni gitu ya, betul-betul memang betul-betul menjadi seorang tokoh yang menjadi andalan, maka dari jalur politik nanti mereka yang sudah sukses secara finansial karena kedudukan dan posisinya di perserikatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrul. Sini ada juga Buya Nandi Rahman nih, alhamdulillah hadir di kajian Selasaan FAI UHAMKA. Selanjutnya satu penanya lagi, silakan, atau dua dulu Pak Yunan. Boleh. Saya jawab dulu yang dua ini ya. Baik. Baik, ya, dengar suara saya ya. Kedengaran Pak Yunan. Pertama tadi Dr. Jaja membicarakan tentang motivasi idealis. Saya hanya membandingkan saja tadi bahwa kalau di masa Kiai Haji Dahlan itu gerakan itu bertumpu pada surat Al-Maun, maka sekarang seharusnya ya, karena kita sudah masuk ke 100 tahun kedua, apalagi kalau kita baca hadis Nabi bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengutus seorang pembaharu gitu. Nah, boleh jadi apa yang dikatakan Dr. Jajang ini ada benarnya ya. Kita seolah-olah kehilangan kehilangan semangat Al-Quran itu. Jadi tidak ada isu besar, isu yang meluas seperti Al-Maun itu di masa sekarang gitu. Dengan demikian maka saya bisa mengatakan bahwa pergeseran ini bisa juga menjadi satu titik tertentu daripada perkembangan di 109 tahun ini, bahwa kita punya kewajiban untuk menemukan itu gitu. Apa itu kira-kira yang menjadi isu sentral yang dikaitkan kepada salah satu surat atau ayat Al-Quran yang nanti menjadi seperti dialami, dipahami dalam konteks surat Al-Maun ini. Nah, akhir-akhir ini ada istilah yang sering disebut-sebut dalam setiap ungkapan gerakan, yakni istilah ta'awun, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini adalah bentuk kerjasama di kalangan warga perserikatan, apalagi amal usaha, yang kalau ini dibangun secara sinergi akan melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat ini. Saya sering mengatakan begini, kita ini Muhammadiyah ini, amal usaha Muhammadiyah ini sudah sama-sama bekerja. Saya ulangi nih, kita Muhammadiyah ini amal usaha itu sudah sama-sama bekerja, tapi belum bekerja sama kita ini. Sebab kalau bekerja sama, dijalin jaringan kerjasama itu, saya merasa kekuatan ini sangat dahsyat gitu. Bisa menggerakkan orang dalam jumlah yang besar. Nah, ini yang sedang kita lakukan sekarang ini di Jabodetabek, Banten. Jadi saya informasikan BPH Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Jabodetabek dan Banten sedang melakukan pertemuan rutin sekarang ini sekali dua Rabu. Rabu kita ketemu.
Terputus ya. Ya, sepertinya ada kendala jaringan nih. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah sekitar 30 ribuan orang gitu. Nah, kalau kita jadikan pasar ini bisa jadi kekuatan yang dahsyat. Nah, kita sudah bersepakat kemarin untuk Universitas Muda Tangerang itu akan memasok kebutuhan air seluruh kampus. Jadi tidak boleh beli lagi keluar, beli ke UMT itu. UMT punya MQA sekarang yang disebarkan itu. Nah, kemudian UHAMKA itu disepakati menjadi kontraktor bangunan. Nanti ada kampus-kampus yang membangun itu harus ke UHAMKA itu. Kemudian Cilengsi itu mau mendirikan konveksi. Nanti jahitan jaket, baju seragam harus ke Cilengsi gitu. Jadi tidak boleh keluar lagi gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan ini dalam rangka tadi menggalang persatuan itu. Jadi kalau di masa Kiai Dahlan ada araitan ladzi yukadzibu biddin, mudah-mudahan nanti ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini bisa menjadi isu yang lebih utama gitu. Ya, satu Prof. Kemudian ya dasar negara memang kan kita tahu sesudah proklamasi itu masih bertanya tentang apa dasar negara. Kemudian diantarkan ke pemilu 1955, ternyata konstituante gak berhasil, lalu keluar dekret presiden tahun 59 dengan menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45, tapi kemudian dekret itu terbenam saja tanpa diingat itu. Nah, menurut saya tentu saja ini harus kita dengungkan terus ini, supaya masyarakat bangsa kita ini, terutama generasi muda, mengetahui posisi yang demikian itu. Kemudian yang ketiga tentang etis ini, bagi kalau sudah memilih antara amal usaha dan persyarikatan, maka sebenarnya di sana harus ada titik simpul antara keduanya ini, di mana ketika kita berada di amal usaha, jangan kemudian melupakan persyarikatan. Dan sebaliknya juga ketika kita berada di persyarikatan, jangan melupakan amal usaha. Dia apa itu ya, ibarat dua wajah mata uang yang tidak akan berlaku kalau hanya salah satu saja gitu. Jadi kedua-duanya harus diletakkan dalam genggaman yang sama gitu. Walau alam. Pak Bahrul, jadi fakta sejarah ini sebenarnya banyak yang sudah tertulis. Saya 2 malam yang lalu itu mengikuti webinar pengurus ranting istimewa Sudirman. Yaitu pengurus ranting istimewa Sudirman ini orang-orang elit di kalangan di Santero Sudirman itu untuk ranting diberi nama ranting istimewa dia, seperti luar negeri saja dia buat itu. Kemarin itu bicara tentang 109 tahun, tapi yang pembicaranya itu adalah satu Profesor Muhi namanya, itu cicit Kiai Haji Dahlan. Kemudian Bapak Abdul Pratomo, itu anaknya Ki Bagus Hadikusumo. Dan yang ketiga Ibu Uswatun Hasanah, ini anaknya Kiai Hajid. Jadi ada cicit Kiai Haji Dahlan, ada anak Ki Bagus Hadikusumo, ada anak Kiai Hajid. Yang menarik bagi saya adalah pembicaraan Pak Sutomo waktu itu mengatakan sebenarnya sebelum Soekarno pidato tentang Pancasila, itu tanggal 29 Mei, itu Ki Bagus sudah pidato tentang dasar negara. Cuman ketika saya kejar informasi itu, sayangnya Ki Bagus tidak menyebut kata Pancasila. Ya tentu saja Ki Bagus tidak kenal dengan apa istilah Pancasila ketika itu. Tapi kemudian yang menjadi catatan penting bagi saya adalah bahwa dasar Islam dalam konteks negara ketika itu yang kemudian disepakati
yang tidak disepakati pada tahun 955 itu, kemudian bergeser kepada Undang-Undang Dasar 45, bahwa ternyata di sana meletakkan kata yang Maha Esa itu menurut tafsiran Ki Bagus Hadikusumo adalah tauhid itu. Nah, sayangnya tentu saja dalam konteks sekarang ini, menurut saya ini berlomba-lomba membicarakan apa? Memperkatakan Pancasila sebenarnya. Kalau kita tidak bicara Pancasila, orang lain yang bicara Pancasila, maka penafsirannya menurut penafsiran orang lain itu. Maka kita harus memperbanyak juga pembicaraan tentang Pancasila sesuai dengan persepsi dan penafsiran kita. Gitu. Yang kedua tentang Pak Bahrul, amal usaha persyarikatan, ya tentu saja begini persoalannya. Kalau kita sudah berada pada posisi keduanya, boleh jadi ya. Sekarang tentu sudah melihat perspektif persyarikatan dengan amal usaha yang banyak itu, kemudian sudah terasa ada kesatu paduan di situ. Tidak ada lagi orang kemudian yang memilih-milih kalau mau jadi jadi ketua tidak mau, tapi jadi kepala sekolah mau, kira-kira begitu. Tapi sekarang ini perspektifnya sudah mengalami pergeseran juga, sudah saya lihat bahwa dalam banyak kasus umpamanya kemarin saya ketemu dengan teman-teman yang Cilengsi itu, ternyata pimpinan cabang Cilengsi itu bisa menyatukan rekening semua amal usaha itu. Jadi ada postur mempersatukan tadi itu dalam rangka tadi ta'awun itu. Jadi kalau mereka, dan sebenarnya di pengalaman UMJ umpamanya saya pernah dengar kemarin itu, baru sekarang ini Pak Rektor kita itu bisa menyatukan rekening UMJ itu. Kalau enggak selama ini bercerai-berai kemana-mana itu. Masing-masing orang jadi raja-raja kecil di situ. Nah, dengan semangat ini menurut hemat saya dalam konteks etik itu, maka diperlukanlah boleh jadi juga diperlukan keikhlasan, tidak mau menang sendiri, kemudian bersama-sama duduk dan membangun menjalin kerjasama. Nah, contoh berikutnya, saya sering mengatakan begini, kalau UHAMK nyimpan uang ke bank, bank memberikan jasa 3%. Ya. UMJ nyimpan uang ke bank, bisa diberi 3%. Tapi kalau uang itu kita pakai sendiri, bank itu harus menyuruh kita bayar 11%. Jadi kalau kita nyimpan uang dikasih 3%, kalau kita minjam uang kita itu, kita pinjam, harus bayar 11%. Gitu. Nah sekarang bisa nggak masing-masing kita ini berela hati, ya mau jangan kemudian minjam melalui bank, tapi minjam melalui rekening masing-masing itu. Sebab kalau minjam melalui bank kita dikenakan bunga 11%, tapi kalau masing-masing kita meminjamkan antar kita, nah itu kita bisa negosiasi mau berapa gitu. Kira-kira contoh kecil untuk menangkap tentang etis tadi itu. Makasih. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Prof. Yunan atas penjelasannya dari pertanyaan Pak Dr. Jaja dan Pak Bahrul Hasibuan. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ibu terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang motivasi. Ustadz Fahmi Salim nih. Ustadz Fahmi. Silakan Ustadz Fahmi. Raisen itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator dan pembicara Yunan. Saya mau tanya tentang sebenarnya sosok Soekarno ini siapa ya? Soekarno itu diaku sebagai katakanlah orang Muhammadiyah. Artinya tokoh pahlawan nasional dari Muhammadiyah. Tapi kita ini warga Muhammadiyah banyak juga yang, terutama kalau dari Sumatera Barat, dari Aceh itu,
banyak warga Muhammadiyah itu yang nggak suka dengan Bung Karno. Itu suka atau tidak suka kita akui itu ya. Artinya apalagi dengan pengalaman nasakomnya itu, Bung Karno itu tidak disenangi oleh tokoh-tokoh Islam sampai sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya sejauh mana secara spiritual dan intelektual Bung Karno itu terpengaruh oleh Muhammadiyah. Kalau ideologi Muhammadiyah kan jelas ya, ketika bicara tentang politik Islam itu di zaman dulu itu arah orientasinya adalah Masyumi, garis politiknya. Kemudian setelah Masyumi membubarkan diri, Muhammadiyah itu bersama-sama elemen ormas Islam yang lain itu kan Parmusi. Ya, Parmusi lalu kemudian berfusi menjadi P3. Baru setelah itu Muhammadiyah mundur dari dunia politik secara resmi itu tahun 1970 berapa itu ya, yang hasil muktamar di Makassar kalau tidak salah. Tahun 69 kalau tidak salah itu mundur secara dari politik ya, tidak berpolitik praktis lagi. Kalau NU kan mundur dari politik praktisnya itu kan lebih lama, setelah Muhammadiyah itu tahun 83-84 itu yang 19 kembali ke Hita 26 itu ya, zaman Gus Dur jadi ketua PBNU. Nah, artinya gimana menurut pandangan Prof. Yunan ya, Bung Karno ini keislamannya itu apakah hanya kulit luarnya saja atau betul-betul dia mendalami dan menghayati keislaman yang ada di Muhammadiyah? Kalau memang dia mengaku suka mengintil Ki Ahmad Dahlan atau minta kalau saya mati nanti tolong selubungkan bendera Muhammadiyah di peti mati saya gitu kan. Bahkan minta Buya Hamka itu yang mengimami jenazahnya, pesan terakhir dia. Padahal ya kita tahu perseteruan ideologi antara Bung Karno dengan Hamka, dengan Masyumi itu luar biasa, keras gitu ya. Sampai Buya Hamka itu dipenjara gara-gara perseteruannya dengan Bung Karno. Nah, jadi itu yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, menarik tadi mengenai integrasi amal usaha Muhammadiyah ini, kalau bisa terintegrasi seperti yang tadi disampaikan itu bagus sekali. Tapi nanti mungkin loh ya, akan ada yang mempertanyakan, terus kalau gitu manfaatnya Muhammadiyah untuk halayak di luar Muhammadiyah untuk berbagi rezeki, ini bagaimana? Misalnya bikin sablon, bikin kaos, bikin itu, kok ke Muhammadiyah lagi gitu? Kenapa tidak orang lain yang dapat order gitu kan? Ini kenapa nggak bagi-bagi rezeki gitu kan sama kita gitu? Nah, kadang-kadang hal yang seperti ini juga perlu, tapi memang untuk pengembangan organisasi itu saya kira wajar-wajar saja ya. Ya, kita jangan khawatir. Ya, kita mesti contoh juga Cina itu, walaupun dia licik gitu ya. Investasinya katanya dari dia, tapi tenaga kerjanya kan dia juga tuh. Kemudian bahan bakunya juga dari dia gitu ya. Artinya yang menetes ke Indonesia, investasi Cina itu hampir dikatakan tidak ada. Kita bayar hutang ke Cina, ya Cinanya sendiri tidak mempekerjakan tenaga kerja kita, bahan bakunya pun bukan dari kita gitu, tapi dari mereka. Jadi seperti itu. Saya kira itu pertanyaan dan tanggapan dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim pertanyaannya. Tadi memang Prof. Yunan menyinggung ya tentang tantangan Muhammadiyah di era kedua, di mana memang lebih fokus ke era ekonomi. Jadi memang saya ingat betul Pak Prof. Yunan sama Pak Trisiladi ya Pak Yunan ya. Dulu ketika itu tentang cash management Prof. Yunan ya, yang tentang gimana satu rekening di bank syariah dan lain sebagainya. Saya rasa ini ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya atau mau dikonfirmasi atau mungkin ada
tanggapan terkait dengan materi kita, kajian kita di malam hari ini. Silakan. Ustaz Said, Bu Mitra nih. Pak Nandi, Pak Nandi. Oh, ini dulu. Ya, baik. Pak Yunan, silakan Pak Yunan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim. Tentu kita harus pilah-pilah ya. Kita pilah mana yang bermakna, bermanfaat, dan informasi itu kita pergunakan. Saya melihat sisi historisnya tadi itu bahwa peran posisi atau tempat Soekarno di Muhammadiyah pada awal-awal perkembangan itu memang mempunyai peranan yang cukup signifikan ya. Tentu saja ketika pada masa itu, pada masa dia berdekat-dekatan dengan kalau kita baca di bawah bendera revolusi itu, dia dekat dengan Cokroaminoto, dekat dengan Ahsan, dekat dengan Ki Bagus dengan Ki Ahmad Dahlan. Bahkan ketika beliau dibuang ke ND itu, Soekarno itu berkorespondensi dengan Hasan, dan surat-surat itu kemudian diterbitkan dalam buku Bendera Revolusi dengan judul Surat-surat Islam dari ND itu. Tentu saja kita pilah-pilah lah ini Ustadz Fahmi Salim pada posisi dia ditempatkan sebagai tokoh atau anggota Muhammadiyah, kita tempatkan dia di situ, dan ketika dia berpisah pada perbedaan pandangan tentang ideologi Islam sebagai dasar negara, maka kita pilah juga di situ gitu. Jangan kemudian kita awet-awetkan tentang itu gitu. Nah, yang saya ingin katakan tadi itu adalah bahwa dalam konteks keberadaan historis Muhammadiyah dengan Republik Indonesia itu jadi dengan demikian kita bahwa sebenarnya persyarikatan Muhammadiyah itu ada syarikatan yang juga didukung dan melibatkan diri ke dalamnya orang-orang yang menjadi the founding father Republik kita ini. Karena ini dalam rangka counter sebenarnya pada orang lain yang merasa lebih Republik ini daripada orang lain. Kemudian yang kedua, jadi begini, tentu nanti akan berkembang. Ini langkah pertama adalah semangatnya itu begini, Ustadz Fahmi ini. Kalau kita berada di lingkung sendiri itu, saya membandingkannya begini. Ibarat memancing ikan, bukan memancing ikannya sudah pasti gitu. Nah, kepastian ini diperlukan karena sekarang ini semua perguruan tinggi kita mengalami penurunan penerimaan mahasiswa baru. Apa dampaknya itu? Dampaknya adalah kepada sumber dana. Maka akan menurun sumber dananya itu. Nah, oleh sebab itu harus dicarikan sumber dana yang lain dari luar itu. Dalam konteks ini, maka salah satunya itu adalah menjadikan kita ini menjadi pasar bagi produk kita masing-masing gitu. Jangan nanti terjadi rebutan di pasar sendiri gitu kan. Nah, kalau nanti kita sudah kuat, baru kemudian kita melangkah keluar diri kita gitu. Jadi bertahap lah itu Ustadz Fahmi Salim, tidak dalam rangka monopoli sendirian gitu. Mudah-mudahan berhasil gitu. Ya. Walau alam. Baik, terima kasih Prof. Yunan. Gimana Ustadz Fahmi? Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Ya, ada satu yang menarik barangkali ya. Ini berkaitan dengan
COVID, apa hikmahnya bagi kita itu, tentu kita tahu bahwa menghadapi atau mengatasi COVID ini kan perlu Putus suaranya. adanya vaksinasi, kemudian obat gitu ya. Produsen obat dunia itu sudah mempersiapkan diri ya, akan memproduksi obat-obatan oral. Jadi tidak lagi vaksin, nanti itu udah macam kayak siap Panadol aja. Jadi nanti obatnya COVID itu Panadol ya, model kapsul-kapsul gitu ya, obat oral. Nah ini kan Muhammadiyah penting ya, punya banyak fakultas farmasi, fakultas kedokteran ya, dan mestinya kita punya lembaga riset untuk mendukung industri. Terus ada, ya betul, di momentum abad kedua ini Muhammadiyah itu fokus ke ekonomi, seperti tadi hal-hal yang strategis. Ya bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya memproduksi air mineral atau kaos, cetak kaos atau baju gitu ya. Saya kira itu ya itu untuk UMKM ya. Tapi yang lebih strategis itu misalnya nanti ke depan adalah bagaimana Muhammadiyah ini punya riset tentang obat-obatan, vaksin. Karena ini akan terus berkembang dan memproduksi obat untuk seluruh rumah sakit Muhammadiyah kan itu luar biasa itu. Ya, jadi produsen obat itu saja, dan banyak rumah sakit swasta itu yang meminta sebenarnya ke Muhammadiyah, cobalah bikin pabrik sendiri dan memasarkan untuk di dalam negeri, apalagi kalau nanti bisa ekspor gitu ya. Wallahu alam, itu barangkali ini ancer-ancer tantangan ke depan itu ya seperti itu, sesuai dengan perkembangan zaman kita sekarang. Atau nanti misalnya mobil listrik, nah bagaimana Muhammadiyah ini punya amal usaha berupa apa? Pembuatan membuat pabrik baterai, ya kan? Artinya apa? Muhammadiyah harus punya tambang nikelnya, ya dengan pabriknya sekalian bikin. Jangan kalah sama Om Luhut, gitu ya. Masa Muhammadiyah punya banyak sumber daya itu beli itu saya kira bisa. Bagaimana bisa bangun fasilitas, ya gedung-gedung, kampus ratusan miliar untuk investasi jangka panjang. Saya kira hal-hal yang strategis untuk bangsa ke depan, ya kita harus ikut mempersiapkan diri untuk masa depan itu. Demikian, Allah. Saya komentar sedikit ini, Pak Rahmat. Ya, Prof. Tanggal 20 kemarin, 20 November, itu Majelis Dikti meresmikan gedungnya yang baru, kantornya yang baru. Jadi majelis itu sekarang punya kantor, agak lumayan besarnya. Nah, salah satu isi pidato dari Pak Lincoln ketika itu adalah majelis itu sedang mendorong prodi-prodi punya konsorsium gitu. Jadi setiap waktu tertentu nanti prodi-prodi ini akan bertemu. Apalagi tadi pandangan Ustadz Fahmi Salim tentang farmasi itu nanti akan mungkin bisa digerakkan ke sana itu. Nanti pada waktunya nanti sebenarnya Ustadz Fahmi Salim bisa kita minta bicara juga di di forum konsorsium ini untuk memberikan memberikan semangat agar mereka menemukan ya obat atau apa gitu yang bisa diproduksi lebih besar lagi. Dan sebenarnya dalam jumlah rumah sakit kita sekitar 70-an itu kalau bicara tentang obat saja, kalau ada pemasok satu pabrik saja itu besar sekali anunya, dahsyat sekali itu. Nah, lalu mudah-mudahan nanti konsorsium ini akan menuju kepada bentuk konkret daripada produk yang mereka akan hasilkan. Walau alam. Baik, Prof. Saya juga sekedar informasi, tapi masih belum ini juga, Pak Ustadz Fahmi. Sebenarnya UHAMKA juga mau bikin perusahaan farmasi ya. Jadi memang karena kita punya prodi farmasi, di situ ada PT baru yang dibentuk oleh UHAMKA
dan itu fokus di obat-obatan dan kesehatan. Oke. Ya, saya rasa nanti apa mungkin nanti informasi lebih lanjut dari pimpinan. Jangankan obat-obatan yang resmi dipakai untuk berobat ya, ini macam obat herbal atau kecantikan ya. Itu anak-anak farmasi, lulusan farmasi itu banyak yang bisnis, mereka bisa membuat formulasi untuk produksi ya, produk-produk itu ya, kecantikan kulit perempuan atau laki-laki gitu ya. Sudah ada yang produk itu. Itu individu sudah banyak, Pak. Di farmasi juga banyak, Pak Fahmi. Lulusan farmasi mana? Kalau ada, saya punya jamaah itu, dia lulusan farmasi, dia suami istri, dia punya pabrik sendiri tuh, dan bikin herbal ya. MLM itu mereknya R12. Itu mungkin ibu-ibu banyak yang pakai juga itu. 12 itu punya anak muda, suami istri itu jamaah kita gitu. Artinya itu mereka lulusan farmasi, itu aja investasi, dia berani pinjam uang ke bank, dia kelola sendiri, itu bisa, dan punya banyak cabang. Sistemnya MLM. Apalagi Muhammadiyah kelasnya korporasi kan, dia mestinya bisa lebih besar itu dengan sumber daya dan sumber keuangan yang memadai. Mudah-mudahan bisa terwujud ya, Prof, ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan. Baik, Ini terima kasih. Ini Bu Elvis. Bu Elvis nih. Ya, Prof Yunan, silakan Bu Elvis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mohon maaf, Prof, saya terlambat ngikutin, saya baru nyampe. Subhanallah, macet banget tadinya. Ini Prof, saya tadi tertarik dengan melanjut dengan Dokter Jaja ya. Tadi saya cuma sebentar doang untuk penjabaran dari Prof tadi untuk peminjaman gitu yang ke bank gitu ya, Prof, yang berbunga 11%. Tadi saya cuma sampai di situ. Nah, melanjut ke situ saya berpikir sekarang kita warga Muhammadiyah, tidak hanya warga Muhammadiyah aja, dari keseluruhan juga orang pada banyak minjam yang berbunga ya, sama halnya dengan apa namanya ya yang haram lah hukumnya bagi Islam gitu ya. Maksud saya Muhammadiyah itu kan kaya raya lah istilahnya tuh, hartanya kan banyak, asetnya tadi kan Prof bilang untuk minjam ke rekening berarti tanpa berbunga gitu. Bisa tidak Muhammadiyah itu mendirikan bank yang kita warga Muhammadiyah juga bisa minjam tanpa berbunga. Mungkin berbunga dalam arti kata gini, mungkin seperti bagi hasil mungkin dari, tapi tidak berbunga dengan ucapan riba gitu. Jadi Muhammadiyah saya rasa udah bisa untuk mendirikan bank gitu ya, untuk khususnya untuk warga Muhammadiyah. Mohon maaf Prof, itu aja Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elvis. Silakan Prof. Lanjut ya. Bu Elvis, dulu Muhammadiyah sudah punya bank, namanya Bank Persyarikatan dulu, ya. Tapi Bank Persyarikatan ini pilot ini rugi ini, sehingga saham Muhammadiyah yang kemudian bank itu dibeli oleh bank apa sekarang itu? Bank Bukopin. Bukopin ya, Bukopin itu dulu karena orang menambah sahamnya, sehingga saham Muhammadiyah itu bertambah kecil dari situ. Nah, lalu dalam semangat tadi yang saya katakan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah Jabodetabek dan Banten itu, jadi kita pikirannya sederhana saja begini Bu. Tadi saya gambarkan masing-masing PTM kita ini nyimpan di bank, ya. Kemudian kalau kita nyimpan uang di bank, kita diberi 3%. Nah, tapi kalau kita mau pakai uang kita itu di bank, kita harus bayar 11%. Jadi jauh sekali selisihnya itu ya. Dari 3%, dari 11%, dari ada 8% dari kehilangan kita. Nah, sekarang ini sedang kita upayakan Bank BPR, dulu UHAMKA itu punya Matahari Artadaya. Nah, ini mau kita sehatkan, robah menjadi bank syariah,
apapun namanya nanti sedang dicari. Pak Rektor UHAMKA sedang mengupayakan itu. Nanti bank ini yang akan menghandle apa kita, keuangan kita di seluruh PTM si Jabodetabek ini. Jadi kita bisa sepakati nanti tentu saja hitung-hitung apanya keuangannya saya tidak paham betul di situ, tapi para ahli perbankan kita nanti akan mendudukkan persoalannya. Maka kita ingin mengatakan kita tidak lagi mempergunakan jasa perbankan yang apa gitu syariah atau konvensional, kecuali bank yang kita buat sendiri gitu. Nah ini diperlukan semacam apa nih, kerelaan, kerjasama semua PTM kita untuk ikut masuk ke dalam bank yang akan kita sehatkan dalam UHAMKA ini. Nah nanti perkembangannya tentu kita lihat apakah itu akan memberikan dampak yang besar bagi perkembangan PTM kita, atau nanti apa yang bisa disalurkan, apakah itu melalui pinjaman, dan tentu saja juga secara individual akan bisa kita pergunakan menyimpan atau meminjam uang di bank itu sendiri gitu. Walau alam. Baik, gimana Bu Elvis? Ada yang mau konfirmasi lagi? Berarti masih wacana ya Prof ya untuk membuka menyehatkan bank BPR itu Ya, ya. masih, ya. Terus Ya, untuk betul. maksud saya dalam tidak bisa ya untuk dalam waktu dekat, karena kan dalam pandemi ini kan banyak yang warga Muhammadiyah khususnya yang banyak tertimpa ya. Muhammadiyah mungkin bisa ikut andil untuk mengentaskan musibah tersebut gitu dari Muhammadiyah itu sendiri gitu, Prof. Nah, jadi dia mungkin ada bantuan secara ringan ya, kayak kalau umpamanya bantuan yang tidak memberatkan warga itu sendiri gitu. Karena kan warga kita khususnya orang-orang saya rasa orang-orang UHAMKA juga ada yang kena dampak dari pandemi tersebut. Kadang mereka ada yang untuk makan aja susah, ada juga hal seperti itu. Nah, bisa tidak dari Muhammadiyah itu sendiri bisa untuk ke lapangan gitu mencari informasi warganya yang kena dampak gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ini mungkin bisa dijawab oleh Ustaz Nandi ya. Lazismu ini, lazismu. Ya, Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga turut mohon maaf ini, baru ikut setelah tanya jawab. Nah, dari pertanyaan Bang Bahrul tadi saya sempat dengar. Memang kalau dalam pemikiran kita sekarang ini antara perserikatan dengan amal usaha itu kondisinya berbeda-beda. Jadi kondisinya berbeda-beda. Jadi kalau di Jakarta saja itu amal usaha Muhammadiyah katakan di Matraman itu ya Pak, di tempat saya sekarang ada ini PCM Matraman itu kondisi amal usahanya kalau dilihat gedungnya besar. Tapi kalau uang beredar di sana sangat kecil. Jadi kalau di sekolah di perguruan Muhammadiyah Matraman alhamdulillah sudah satu rekening, Prof. Artinya kita bisa mengelola dana yang kecil tadi sehingga dapat mengatur yang sama. Jadi misalnya transport guru SD, SMP, SMA, dan SMK itu di sana sama saja. Ya, tunjangan kepala sekolah, kepala SD, SMP, SMA juga sama saja. Ada tunjangannya. Tapi penerimaan di sana masih sangat-sangat rendah. Masih jauh di bawah apa namanya itu UMR. Ya, masih jauh ya dari bawah. Jadi memang tergantung pengelolaan pimpinannya. Bahkan ada di SD Muhammadiyah 11 Tanjung Lengkong itu gurunya honornya nggak sampai 500.000 sebulan, tapi masih jalan terus. Ya, muridnya juga sangat sedikit.
Jadi kondisi amal usaha Muhammadiyah di Jakarta ini juga sangat bervariasi. Nah, dari sisi apa yang disampaikan oleh Elvis tadi ya, masalah dana ta'awun ya. Sebetulnya Prof Yunani pernah pengalaman luar biasa menurut saya mengumpulkan dana ta'awun dari dana UI, WIS, dan UIG. Namun sayangnya program ini setelah Prof Yunan tidak lagi di ketua majelis, hilang. Ya, program itu hilang. Artinya dana tersebut tidak lagi berjalan menurut saya. Nah, salah satu kelemahan kita juga, mungkin Prof juga mengalami, dana ta'awun kalaupun disiapkan, kadang-kadang yang menggunakannya itu suka apa namanya, suka nggak peduli. Jadi sudah dapat misal dana ta'awun dipinjamkan 100 juta, harus dana itu bergulir, ternyata tidak bergulir lagi. Nah, ketika disuruh mengembalikan, lalu jawabnya dengan enteng lah, ini kan uang, namanya juga uang perserikatan, nggak apa-apa. Nah, ini konsep pemikiran seperti ini juga berbahaya kalau sekiranya nanti para pimpinan perserikatan, para pimpinan amal usaha tidak memahami atau tidak ingin melakukan pengembangan amal usaha bidang ekonomi ini, katakanlah perbankan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Elvis tadi, saya juga mengalami nih setelah 1 tahun lebih sedikit diberi amanah di Lazismu, itu keluhan ya. Jadi nggak jauh-jauh dulu lah di Hamka saja, ternyata masalah kesejahteraan ini masih sangat-sangat perlu perhatikan. Nah, salah satu hal yang sangat kita perhatikan, Prof, prihatin gitu ya. Perhatian adalah bahwa kadang-kala pola hidup ini dari warga kampus ya, katakanlah dari dosen ataupun dari karyawan, nggak menghitung ya, tidak menghitung antara penerimaan dengan pengeluaran. Saya agak bingung juga, misalnya kita punya BPR, Pak bilang tadi, ada Bambang Perkediaan Rakyat Artadaya, sampai sekarang masih jalan, Pak. Masih jalan. Cuma saya agak kaget juga ketika BPR ini mampu memberikan, atau mampu ya, bisa meminjamkan kepada dosen dengan jumlah yang besar, di atas 100 juta. Nah, saya bilang kenapa BPR Matahari memberikan pinjaman besar, sementara kan gaji dosen kan juga nggak besar. Jadi kalau ada dosen pegawai Hamka gajinya 5 juta atau katakanlah 10 juta, tapi kalau pinjamannya 100 juta, di atas 100 juta bagaimana cara pengembaliannya? Nah, ini yang sekarang dalam kondisi seperti ini banyak dosen dan para karyawan yang nggak menerima apa-apa lagi setiap bulan. Jadi dalam laporannya itu tidak menerima apa-apa. Dan alhamdulillah Lazismu tahun ini ya, tahun 2021 ini sempat membantu tiga orang dosen pegawai untuk membantu melunasi pinjamannya. Bahkan ada yang minus ya Pak Nandi ya? Bahkan ada yang minus atau? Ya minus. Bahkan ada yang minus. Baru 3 orang kita lunasi pinjamannya di bank, ada yang di BJB, ada yang di BPR. Tapi kemudian Lazismu menuntut yang bersangkutan tidak boleh lagi meminjam, ya. Dan gajinya kita minta infaknya 30%. Ya, artinya kalau gajinya 5 juta, dia harus infak 30%, 1.500.000, dia masih bawa pulang ke rumah setiap bulan 3.500.000. Yang selama ini sudah tahunan nggak bawa apa-apa pulang. Nah, ketika saya sodorkan ini dari Lazismu, mereka berkenan. Cuma saya belum tahu ini karena baru Maret, sekarang November, sekitar 9 bulan berjalan. Kalau infaknya setiap bulan dari April sampai sekarang ini masih jalan, tapi apakah yang bersangkutan kemudian bisa
hidup dengan survive dengan sisa 70%. Nah, ini lebih baik daripada dia tidak terima apa-apa, saya bilang kan. Nah, program ini oleh Lazismu insya Allah akan dilanjutkan di tahun kedua 2021-2022 ini. Kita mentargetkan lagi minimal ada 3 dosen atau pegawai yang terlilit terlilit hutang yang nggak kunjung habis. Nggak kunjung habis menurut saya. Pernah didata nggak? Pak Nandi, pernah didata nggak itu dosen kita yang terlilit hutang itu ada berapa? Saya yang mendatakan bagian di Biro Keuangan. Saya kalau menurut Ada laporan Prof datanya sementara di Biro Keuangan, Prof. ini ada 20 orang, sekitar 20 lagi, dan itu utangnya nggak tanggung-tanggung menurut saya. Logikanya nggak masuk. Kenapa pihak bank atau pihak yang mengeluarkan pinjaman ini bisa memberikan pinjaman sebesar itu, gitu. Yang logikanya nggak bisa masuk. Nah, jadi ada kesalahan selama dalam beberapa tahun ini, dan sekarang saya sudah minta dengan Biro Keuangan ya untuk dicek betul kalau ada dosen atau pegawai yang meminjam uang, itu dicek penerimaannya dan kemungkinan kemampuan bayar. Saya memberikan contoh maksimal itu kalau pinjam membayarnya sekitar 30% dari gaji. Jadi 70% itu harus bawa pulang. Nah, ini konsep ini yang sedang kita lemparkan, saya ditawarkan kepada UHAMKA, pimpinan UHAMKA, dengan harapan nanti pimpinan UHAMKA juga dapat memberikan dana CSR-nya, kalau dana sosialnya juga disalurkan sebagian kepada Lazismu sebelah. Dan alhamdulillah sekarang juga kita di Lazismu menggarap beberapa kegiatan yang sifatnya sosial. Ini Prof yang sudah saya jalankan dengan teman-teman di Lazismu, mohon dukungannya. Ya. Kemudian yang berikutnya mungkin saya bertanya nih Prof, saya tertarik dengan konsep pemikiran bagaimana kita mampu menggunakan uang sendiri. Kalau dapat nanti saya minta dukungan dari Prof. Saya di Matraman sekarang sedang bangun. Saya pernah tanya ke bank itu, kalau pinjamannya back to back, itu bank hanya minta 2%. Jadi kalau nanti UHAMKA misalnya dapat 3%, saya pinjam pakai dana yang tersimpan di bank tadi sebagai jaminan, maka saya hanya dikenai 5%. Itu jauh lebih murah, lebih kecil. Artinya UHAMKA tidak dihilangkan haknya 3%-nya, tapi Matraman kata mau bangun ini hanya dikenakan 5% atau 2% di atas UHAMKA minta. Kalau UHAMKA menolkan, nggak usah kena minta bagiannya, kita yang meminjam hanya memberikan 2%. Nah artinya Pak, ini kalau amal usaha, kalau nggak salah UHAMKA itu masih punya uang tersimpan. Tersimpan artinya tersimpan nongkrong, diam di bank tersebut tahunan gitu kan, dan hanya dapat bagian 3%. Nah ini mungkin juga bisa jalan dengan pimpinan perserikatan di Jakarta. Jadi kalau makanya saya kemarin sempat juga bicara kalau UHAMKA sempat memberikan dana pinjaman ke UMB Bandung sampai 170 miliar ya, membangun kampus UMB. Nah, kenapa kemudian UHAMKA juga tidak bisa membantu perserikatan di Jakarta yang juga sedang melakukan pembangunan. Nah mungkin Prof sebagai BPH di Setiade ITB bisa juga memberikan pemikiran yang sama. Artinya Pak, kalau memang ada amal usaha perserikatan di tingkat perserikatan mampu memberikan atau membayarnya dengan baik, artinya dengan melihat dana yang masuk, dana keluar, tentu tidak salah juga perguruan tinggi yang punya dana tersimpan bisa menjadikan dana itu sebagai dana ta'awun. Artinya tidak memakai uangnya, tapi pinjam ke bank. Barangkali itu Prof yang bisa saya ikut urun rembuk, sekaligus mohon ini permohonan
Prof barangkali bisa juga menyampaikan bahwa banyak perserikatan di bawah di Jakarta ini yang juga sedang membangun. Kemarin saya dapat informasi itu di daerah PCM Durensawit itu dapat bantuan ini, dapat bantuan pinjaman dari, kalau saya tidak salah, dari UAD malah dananya, dana UAD yang dipakai kemudian Durensawit ini kemudian membayar secara bulanan. Nah, barangkali juga perguruan tinggi UHAM di Jakarta, Tangerang dan Banten dapat melakukan yang sama. Terima kasih, Prof. Oke, saya beri Terima komentar kasih, sedikit, Prof. Pak Dalan. Ya, Ya. silakan. Ya. Jadi kegiatan bersama PTM, BPH, dan PTMC Jabodetabek ini sudah besok kita ketemu di Cilengsi ini, sudah pertemuan ke-10 itu. Memang arahnya ke sana nanti. Jadi akan ada satu gerakan bahwa kita kalau mau minjam itu jangan melalui bank lagi gitu. Iya. Nah, kita minjam dari kantong kita ke kantong teman gitu. Jangan dari bank ke kantong, dari kantong kita ke bank dulu baru teman ambil ke bank, itu mahal sekali anunya. Jadi nanti kita akan sepakati kalau ada umpamanya cabang atau sekolah mana mau minjam, lalu kita hubungkan kepada teman yang punya dana parkir gitu. Kita istilahkan dana parkir itu. Artinya dana yang ada apanya? Depositonya yang tidak dipergunakan. Nah, itu yang kemudian kita cairkan, kemudian kita kasihkan kepada teman ini. Jadi peminjaman tanpa melalui perbankan gitu. Itu anunya, tujuannya gitu. Tapi Prof, Ya. saya kalau itu kasihan perguruan tinggi nanti. Karena kalau Bukan. Jadi sebentar dulu, ini dana parkir gitu, dana parkir. iya, jadi Nah. dana parkir itu tetap di bank. Jadi Iya, tetap di bank ya, tapi diambil. Tetap di bank, tapi diparkir. Artinya tanpa menggunakan uang itu sebetulnya tetap melalui jasa perbankan. Cuma bank sudah mengasih tahu kalau back to back itu hanya 2%. Itu berarti kita kena 5% itu. Sebab ketika itu diambil, jasa yang 3% ke kita itu tidak dibayar lagi. Bukan, kalau nggak salah nggak gitu. Jadi kalau yang 3% tetap ke UHAMKA misalnya, yang 2% yang ke bank. Jadi bank hanya mengambil 2%. Karena saya kan juga udah mengalami, saya kalau minjam pakai dana deposito, maka kita hanya dikenakan 2% tambahan dari kita yang kita dapat misalnya katakan 3%, kita hanya kenakan 5%. Tapi yang 3% kan tetap kembali ke yang punya deposito. Tetap dibayarkan? Tetap dibayarkan. Oh. Ya, coba Jadi kalau itu dipakai sehingga perguruan tinggi nanti kalau khawatir saya kalau dana perguruan tingginya dicairkan, misal katakanlah Matraman sedang butuh 1 miliar nih. Ya. Lalu dipinjamkan 1 miliar uangnya, uang segarnya. Kalau nanti katakanlah Matraman kemudian one prestasi, kan uangnya hilang. Nah, kalau ini enggak, jadi pola pembayarannya itu memang perguruan tadi misalnya kesanggupan kita perguruan tadi mampu mencicil berapa sebulan, sehingga dengan cicilan tadi perguruan tinggi mengiyakan apa? Menyetujui dananya diparkir, artinya dana yang atau jaminan katakanlah 1 miliar tadi dijaminkan. Arti selama minjam 2 tahun atau 3 tahun, maka selama 3 tahun UHAMKA tidak boleh mencairkan deposito tersebut kan gitu. Jadi pola ini yang dipakai, Prof. Karena kalau dipakaikan dananya, saya khawatir nanti seperti yang pernah di Dasmen lakukan. Artinya banyak perguruan-perguruan di seluruh Indonesia katakanlah kemudian melupakan bahwa itu bukan uang mereka. Ya, tapi itu dana ta'awun dulu ya, saya masih ingat Prof tahun 80-an itu. Ya, ya. Ya, oke. Nah, kita sama-sama kita pelajari nanti lagi. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanandi, Prof Yunan. Saya rasa ini karena waktunya sudah
cukup malam nih, jam 21:13. Oke. Ya, baik, kita cukupkan dulu kajian selasaan FAI UHAMKA pada malam hari ini. Insya Allah mungkin nanti minggu depan, insya Allah kami mohon kesediaan Ustadz Fahmi Salim untuk mengisi kajian selasaan FAI di minggu depan. Mohon kehadiran Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan. Saya rasa diskusi yang cukup luar biasa pada kesempatan kali ini terkait dengan motivasi etis, idealis, dan historis ya tentang membangkitkan semangat kita bermuhammadiyah di amal usaha Muhammadiyah, khusus di FAI UHAMKA. Terima kasih kepada Prof. Yunan yang telah memberikan semangat kepada kita semua dan materinya yang cukup menggugah kita semua. Kepada Bu Yanandi, kepada para penanya, Pak Dr. Jaja, Ustadz Fahmi Salim, dan Bu Elvis, terima kasih bisa hadir pada kesempatan kita mulai tadi dari jam 7:30. Saya rasa ini sudah waktunya untuk istirahat, dan terima kasih kembali kepada seluruhnya. Salam dari Bu Dekan, Prof. Yunan. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan ada kajian selanjutnya yang lebih menarik dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik, mari kita tutup. Ya, ya baik. Baik, Prof. Ya, baik, sama-sama. Baik, kita tutup kegiatan kajian selasaan FAI UHAMKA dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.